Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai mie instan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 12 ini terdiri dari saya, Anis Ambarwati, dan teman saya, Alia Hisan Nurrahma. Sebelum masuk ke proses penjelasan mengenai proses pembuatan mie instan maupun komposisi gizinya, dalam Standar Nasional Indonesia nomor 3551 tahun 1994, mie instan didefinisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan makanan lain dan bahan makanan tambahan yang diizinkan. Berbentuk khas seperti mie dan siap dihidangkan setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit. Berikut konten-konten yang akan kami jelaskan di dalam video, yaitu proses pembuatan dari mie instan, komponen gizinya, proses dalam tubuh, serta manfaat dan bahaya dari mie instan. Sebelum masuk ke proses pembuatan mie instan, kami mengklasifikasikan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan mie instan menjadi 3 bahan, yaitu bahan baku, bahan tambahan, serta zat aditif yang digunakan. Adapun bahan baku yang pertama yaitu tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan dari mie. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang digiling. Tepung terigu berfungsi membentuk struktur mie, sumber protein, dan karbohidrat. Kandungan protein utama tepung terigu yang berperan dalam pembuatan mie adalah gluten, di mana gluten dapat dibentuk dari gliadin dan glutenin. Lalu, apa sih fungsi dari gluten? Gluten berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu, sehingga protein dalam tepung terigu untuk pembuatan mie haruslah dalam jumlah yang cukup tinggi, yaitu sekitar 8-12%, supaya mie menjadi elastis dan tahan terhadap penarikan sewaktu proses produksinya. Nah, tentu saja komponen yang terbanyak dari tepung terigu adalah pati, yakni menempati sekitar 70%, yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Besarnya kandungan amilosa dalam pati ialah sekitar 20% dengan suhu gelatinisasi 56-62 derajat Celcius. Bahan baku yang selanjutnya yaitu garam, yang berperan dalam memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta mengikat air. Garam sendiri dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amilase sehingga mie tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Garam yang biasa digunakan ada 2 jenis, yaitu hanya garam biasa atau NaCl dan dengan penambahan garam alkali. Nah, pada pembuatan mie dengan penambahan garam NaCl, jumlah NaCl yang ditambahkan sekitar 2-8% dari berat tepung. Beberapa garam alkali yang sering digunakan pada pembuatan mie yaitu natrium karbonat dan kalium karbonat. Selain itu ada juga garam polifosfat. Nah, jumlah garam alkali yang ditambahkan tergantung pada fungsi aplikasinya. Jika untuk memperbaiki tekstur, jumlah garam alkali yang digunakan biasanya hanya sekitar 0,1-0,3%. Sedangkan penambahan garam alkali dalam jumlah yang lebih tinggi yaitu sekitar 0,5-1% biasanya dilakukan untuk menghasilkan flavor atau rasa pada produk akhir. Bahan baku yang selanjutnya yaitu air, yang berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat sehingga adonan mengembang. Selain itu, fungsinya juga dapat melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal dari gluten. Nah, terutama dalam proses bahan makanan, air yang dipergunakan memerlukan persyaratan kebersihan yang tinggi, sama dengan persyaratan air minum, yaitu tidak mengandung mikroba penyebab sakit perut ataupun penyebab penyakit lain atau patogen, tanpa rasa atau bau yang tak dikehendaki, dan tak berwarna. Jumlah air yang ditambahkan pada umumnya sekitar 23-38% dari campuran bahan makanan yang akan digunakan. Jika lebih dari 38%, adonan akan menjadi sangat lengket, dan jika kurang 28%, adonan akan menjadi sangat rapuh sehingga sulit dicetak. Adapun bahan tambahan yang digunakan untuk proses pembuatan mie instan yaitu telur, yang berfungsi meningkatkan mutu protein mie dan menciptakan adonan yang lebih liat sehingga tidak mudah putus-putus. Penggunaan putih telur haruslah secukupnya saja karena pemakaian yang berlebihan akan menurunkan kemampuan mie dalam menyerap air atau daya dehidrasi sewaktu direbus. Terdapat 5 jenis protein yang terkandung dalam putih telur yaitu ovalbumin, ovomukoid, ovomusin, ovokonalbumin, dan ovoglolin, di mana ovalbumin merupakan zat protein yang paling banyak pada bagian putih telur yaitu mencapai sekitar 75%, sedangkan ovomukoid adalah bagian yang putih telur yang menggumpal bila dipanaskan.
Nah, dalam proses pengolahan makanan, tidak terlepas dari penambahan bahan-bahan tertentu untuk memperoleh rasa, warna, dan tekstur yang diinginkan konsumen maupun produsen. Bahan penambahan tersebut dikenal sebagai zat aditif makanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan ketika makanan tersebut diolah untuk meningkatkan mutu. Nah, yang termasuk aditif makanan antara lain penyedap, pewarna, pengemulsi, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Zat aditif dalam proses pembuatan mie instan yaitu ada bahan pewarna, bahan pengawet, dan bahan penyedap. Berdasarkan BPOM RI nomor 37 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan BTP pewarna, ditetapkan bahwa pewarna tatrazin diizinkan dalam kategori pangan pada pasta dan mie dengan batas maksimum 70 mg per kilogram. Nah, umumnya tatrazin diidentifikasi sebagai E102 atau food yellow 4. Sedangkan warna kuning alami yang diperoleh dari kunyit ditandai sebagai kurkumin atau beta-karoten. Bahan pengawet yang digunakan dalam proses pembuatan mie instan yaitu TBHQ atau tersier butyl hidroquinone. Nah, TBHQ merupakan bahan kimia yang memiliki fungsi sebagai antioksidan, di mana pengawet dan antioksidan TBHQ memiliki karakteristik berupa kristal berwarna terang, namun dengan bau yang tidak terlalu kuat. Efek antioksidan dari TBHQ dapat mencegah oksidasi dalam makanan, termasuk perubahan warna pada produk yang mengandung zat besi. Hanya saja tak seperti zat antioksidan lain yang baik bagi kesehatan, antioksidan TBHQ tergolong kontroversial karena resiko kesehatan yang dibawanya. Menurut Centers for Science in the Public Interest atau CSPI, pengawet antioksidan TBHQ dapat meningkatkan resiko tumor walau studi yang dilakukan masih dilakukan pada tikus, sehingga Foods and Drugs Administration atau FDA menggolongkan pengawet antioksidan TBHQ sebagai aditif yang aman dikonsumsi namun dengan kadar maksimal 0,02% dari kandungan minyak atau lemak dalam makanan. Bahan penyedap yang digunakan dalam proses pembuatan mie instan adalah penyedap rasa sintetis yang terkenal yaitu monosodium glutamat atau MSG. MSG ini berfungsi untuk menghasilkan rasa yang lebih enak ke dalam masakan. Nah, penggunaan MSG yang merupakan food additive telah dilakukan atau telah diatur penggunaannya oleh WHO. Aturan ini menetapkan bahwa konsumsi MSG tiap hari per orang tidak boleh melebihi ambang batas aman yakni 120 mg per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya ada proses pembuatan mie instan. Di sini kami rangkum menjadi 6 tahapan. Yang pertama itu pencampuran, kemudian dilanjutkan dengan roll press, kemudian pemotongan, yang keempat pengukusan, kemudian penggorengan, dan tahapan terakhir yaitu pendinginan dilanjutkan dengan pengemasan. Yang pertama itu ada pencampuran. Pada tahap pencampuran ini tujuannya itu adalah untuk menghidrasi tepung dengan air yang secara merata gitu untuk menarik serat-serat gluten. Nah, untuk mendapatkan adonan yang baik itu harus diperhatikan jumlah penambahan airnya itu sekitar 28-38% dengan waktu pengadukan 15-25 menit saja, dan juga suhu adonannya itu berkisar antara 24 sampai dengan 40 derajat Celcius. Kemudian tahapan kedua itu adalah roll press. Nah, proses roll press ini itu biasa disebut dengan pembentukan lembaran, yang mana bertujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten dan membuat lembaran adonan. Pasta yang dipres itu sebaiknya tidak bersuhu rendah atau kurang dari 25 derajat Celcius karena pada suhu tersebut itu dapat menyebabkan kerusakan atau pecah-pecah pada pasta dan juga nanti pastanya akan menjadi kasar. Nah, lembaran pasta yang demikian itu akan menghasilkan mie yang mudah patah nantinya gitu. Jadi harus memang bersuhu 25 derajat ke atas gitu, tidak boleh kurang dari itu. Dengan tebal akhir pasta nanti sekitar 1,2 sampai 2 mm. Tahapan selanjutnya itu ada pemotongan. Di akhir proses pembentukan lembaran, lembar adonan yang tipis itu dipotong memanjang dengan tebal 1-2 mm menggunakan pemotong mie. Jadi nanti mie-nya itu dipotong melintang pada panjang tertentu sehingga dalam keadaan kering pun menghasilkan berat yang standar gitu. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengukusan. Nah, pada proses ini terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga dengan terjadinya dehidrasi air dari gluten akan menyebabkan timbulnya kekenyalan mie. Hal ini disebabkan karena adanya putusnya ikatan hidrogen sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih rapat.
Pada waktu sebelum dikukus, ikatan ini bersifat lunak dan fleksibel, tetapi nanti setelah dikukus menjadi keras dan juga kuat. Selanjutnya ada penggorengan. Pada proses ini, mie digoreng dengan minyak pada suhu 140 derajat sampai 150 derajat Celcius selama 60 detik sampai 120 detik. Tujuannya agar terjadi dehidrasi lebih sempurna sehingga kadar air menjadi 3 sampai 5%. Suhu minyak yang tinggi menyebabkan air menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus pada permukaan mie. Teknik tersebut itu biasa dipakai dalam pembuatan mie instan. Dan tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir yaitu pendinginan dan pengemasan. Setelah digoreng, mie ditiriskan dengan cepat sehingga mencapai suhu 40 derajat Celcius dengan kipas angin yang kuat pada mesin yang berjalan. Pada proses tersebut itu tujuannya itu adalah agar minyak memadat dan menempel pada mie. Selain itu juga membuat tekstur mie menjadi keras. Pendinginan harus dilakukan sempurna karena jika uap air berkondensasi akan menyebabkan tumbuhnya jamur pada mie instan nantinya. Pengeringan dapat juga dilakukan menggunakan oven bersuhu 60 derajat Celcius sebagai pengganti proses penggorengan, dan mie yang diproduksi dikemas dengan plastik selanjutnya. Yuk ke proses pembuatan. Proses yang pertama adalah pengangkutan bahan dengan skru. Bahan baku yang telah disiapkan sesuai dengan komposisi dituangkan ke dalam skru. Fungsi skru adalah menaikkan tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam mesin mixer. Proses yang kedua adalah pencampuran atau mixing. Mixing adalah proses pencampuran dengan mengaduk tepung terigu dan bahan tambahan seperti tepung tapioka, air, dan air alkali sampai adonan menjadi homogen dan dihasilkan adonan yang lunak, lembut, halus, dan kompak. Faktor yang mempengaruhi mixing adalah volume air alkali tidak boleh terlalu banyak atau sedikit. Setelah adonan jadi, dilakukan pemeriksaan kadar air, uji gluten, suhu adonan, kekalisan adonan, supaya hasil mie yang dihasilkan baik dan memenuhi standar. Setelah adonan jadi, kemudian diturunkan ke dalam feeder untuk kemudian dilakukan pressing. Yang ketiga ada pembentukan lembaran, seating dan sliding. Seating adalah pembentukan lembaran adonan mie melalui 7 roll press yang mempunyai perbedaan ketebalan sehingga pada proses ini akan dicapai ketebalan tertentu dan lembaran siap untuk di sliding. Sliding sendiri merupakan suatu proses pemotongan 30 lembar lembaran tipis menjadi untayan-untayan yang bergelombang. Yang keempat ada proses pemotongan atau forming cutting dan shaping folding. Forming cutting adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu. Faktor yang mempengaruhi forming cutting adalah hasil seating dan kondisi slider serta cutter. Shaping folding adalah suatu proses memotong mie dengan melipat menjadi dua bagian yang sama panjang. Panjang pemotongan mie adalah 21-22 cm, yang kemudian dilipat menjadi dua dengan bantuan cangkulan, sehingga akan terbentuk mie yang lipatannya sama panjang. Proses pemotongan mie ini dilakukan dengan cutter. Pada proses pemotongan mie ini dilengkapi dengan sebuah roller memanjang dengan pisau panjang. Yang kelima adalah proses pengukusan atau steaming. Steaming adalah proses pengukusan untayan mie yang keluar dari slider secara kontinu dengan memakai steam atau uap air panas. Pada proses ini terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten, sehingga dengan terjadinya hal tersebut akan menyebabkan timbulnya kekenyalan pada mie. Hal ini disebabkan oleh putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih rapat. Pada waktu sebelum dikukus, ikatan bersifat lunak dan fleksibel, tetapi setelah dikukus menjadi keras dan kuat. Untayan-untayan mie yang bergelombang masuk ke dalam mesin konveyor atau alat pemindah yang berjalan menuju steam box. Proses yang keenam adalah penggorengan atau frying. Pada proses ini, minyak yang digunakan adalah minyak sawit. Tujuan dari penggorengan mie adalah untuk mematangkan dan mengawetkan mie secara alami, dengan cara mengurangi kadar air 3-5%. Tahap pertama yang dilakukan adalah pemanasan dan kemudian baru dimasukkan mie ke dalam minyak panas. Minyak dipanaskan dengan menggunakan steam melalui heat exchanger. Proses yang ketujuh adalah pendinginan atau cooling. Cooling atau pendinginan adalah proses pendinginan dengan menggunakan kipas angin atau blower. Proses pendinginan dilakukan selama 165 detik
dengan suhu mie cooling maksimal 300 Celcius. Setelah mie mengalami pendinginan, dilakukan uji organoleptik, meliputi kematangan mie, bentuk mie, dan warna. Selain itu, juga mie diukur panjang, lebar, dan tebal mie. Proses yang ke-8 adalah pengisian seasoning. Seasoning adalah bumbu yang ditambahkan pada mie instan. Seasoning ini terdiri dari dua, yaitu seasoning powder dan seasoning oil. Pengisian seasoning ini dilakukan setelah mie keluar dari pendingin dan menuju konveyor pembagi. Pemberian seasoning ini dilakukan secara manual oleh tenaga kerjanya. Pengisian harus teliti, tidak boleh sampai ada yang terlewati. Proses yang ke-9 adalah packing. Setelah semua mie diberi seasoning, kemudian dikemas dengan menggunakan etiket yang telah disiapkan melalui konveyor pembagi. Tujuan dari pengemasan adalah untuk melindungi dan menjaga mutu produk dalam penyimpanan dan pendistribusian sehingga mie tidak mengalami penurunan kualitas sampai ke tangan konsumen. Pengemasan ini melalui dua tahap, yaitu pengemasan primer dengan menggunakan etiket plastik dan pengemasan sekunder dengan karton. Mesin pengemas bekerja dengan mengemas bagian bawah kemasan dengan long sealer, penutupan dan pemotongan dengan menggunakan end sealer. Proses yang terakhir adalah cartoning. Proses ini dilakukan setelah mie sudah dikemas dan ditata rapi di dalam karton. Kemudian disealer dan diberi tanggal kadaluarsa. Setiap karton berisi 30 bungkus mie instan. Nah, itu dia guys tadi proses. Manfaat dari mie instan jika dikonsumsi dengan wajar bisa kalian dapatkan dari kandungan vitamin dan mineralnya. Sayangnya resiko bahaya mie instan lebih mengintai daripada manfaatnya. Nah, berikut merupakan komposisi gizi dari 100 gram mie instan lengkap dengan minyak, bumbu, dan komponen lainnya dikutip dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dalam 100 gram mie instan lengkap dengan bumbu dan lainnya, protein yang terkandung sejumlah 10-12 gram, dengan lemak 17-20 gram, karbohidrat 57-60 gram, energi 450 kilokalori, mineral 3-7 gram, vitamin B1, B6, B12, serta niacin. Berikut merupakan struktur dan fungsi dari makro dan mikronutrien yang terkandung dalam mie instan. Yang pertama ada protein yang bersumber dari bahan utama yaitu tepung terigu. Nah, fungsi protein bagi tubuh mulai dari sumber energi, membentuk berbagai enzim dan hormon hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada lemak. Nah, asam lemak jenuh yang secara berlebihan dikonsumsi dari mie instan diduga berkaitan dengan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, serangan jantung maupun tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada karbohidrat. Nah, fungsi dari karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh yang diperoleh dari bahan utama pembuatan mie instan yaitu tepung terigu. Nah, asupan karbohidrat dari setiap makanan termasuk mie instan akan dipecah menjadi gula di dalam tubuh, kemudian diserap oleh saluran cerna dan masuk ke aliran darah. Selain itu, mie instan juga mengandung beberapa mineral seperti mangan dan zat besi. Zat besi sendiri merupakan mineral yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah yang akan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan mangan adalah bagian dari enzim antioksidan yang berperan penting bagi tubuh, yakni enzim superoksidase dismutase atau SOD. Nah, antioksidan ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas yang berlebih. Selanjutnya ada vitamin-vitamin yang terkandung di dalam mie instan. Yang pertama yaitu vitamin B1 atau tiamin. Tiamin penafosfat berfungsi sebagai koenzim pada beberapa reaksi penting dalam metabolis karbohidrat yang melibatkan pengangkatan atau transfer gugus aldehid dari molekul donor menjadi molekul penerima. Pada reaksi tersebut, TPP berfungsi sebagai senyawa perantara yang membawa gugus aldehid yang terikat secara kovalen pada cincin tiazol. Nah, berikut merupakan contoh dari reaksinya, yaitu reaksi yang dikatalis oleh enzim perivat dekarboksilase yang merupakan langkah penting dalam fermentasi glukosa oleh kelamber untuk menghasilkan alkohol pada reaksi dekarboksilasi piruvat. Nah, gugus karboksil dari piruvat dikeluarkan sebagai CO2 dan sisa molekul piruvat yang kadang-kadang disebut sebagai asetaldehid aktif secara bersamaan dipindahkan ke posisi C2 dari cincin tiazol atau tempat reaktif dari TPP tadi yang terikat kuat
dengan TPP untuk menghasilkan turunan hidroksietil. Nah, senyawa antara ini hanya sementara terdapat karena gugus hidroksietil dilepaskan dengan cepat dari koenzim untuk menghasilkan asetaldehid bebas. TPP juga mempunyai peran sebagai koenzim dari enzim dehidrogenase pirufat dan dehidrogenase alfa ketoglutarat yang lebih kompleks. Nah, reaksi ini terjadi pada lintas utama oksidasi karbohidrat di dalam sel. Selanjutnya ada pendokpin atau vitamin B6, terdiri dari 3 senyawa yang berhubungan erat yaitu peridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Bentuk aktif dari vitamin B6 adalah peridoksal fosfat yang selalu terdapat dalam bentuk amino peridoksum fosfat yang berfungsi sebagai gugus protestik sejumlah enzim yang mengkatalisis reaksi metabolisme asam amino, transaminasi, dekarboksilasi, dan rasemisasi. Nah, walaupun reaksi-reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang berlainan, tetapi koenzimnya sama yaitu peridoksal fosfat. Nah, pada gambar transminasi yang dikatalisis oleh transaminasi atau aminotransferase, peridoksal fosfat yang terikat kuat berfungsi sebagai pembawa sementara gugus amino dari senyawa donor yaitu asam alfa amino menuju senyawa penerima gugus amino yaitu asam alfa keto. Selanjutnya ada vitamin B12 atau disebut juga kobalamin, yaitu sebuah vitamin larut air yang berperan penting dalam berfungsinya normalnya otak dan sistem saraf, serta dalam pembentukan darah. Vitamin B12 merupakan vitamin yang memiliki struktur kimia paling kompleks dibanding dengan vitamin lainnya. Vitamin B12 tidak dibuat oleh tumbuhan atau hewan tetapi dapat dijumpai pada hewan dan mikroorganisme. Nah, vitamin B12 ini hanya dapat disintesis oleh mikroorganisme. 50% dari vitamin B12 pada orang dewasa dihasilkan oleh bakteri usus. Menurut H.A. Becker, vitamin B12 merupakan bagian dari koenzim B12, di mana koenzim vitamin B12 disintesis dari vitamin B12 dengan enzim khusus sintetase B12. Koenzim ini tidak stabil, jika kena cahaya matahari akan berubah menjadi hanokobalamin atau hidroksikobalamin. Terdapat 2 jenis reaksi enzimatik yang memerlukan koenzim vitamin B12. Jenis pertama mengatalisis pergeseran 1,2 suatu atom hidrogen dari satu atom karbon substrat ke atom berikutnya dengan pergeseran 2,1 yang serentak dari beberapa gugus lain alkil, karboksil, hidroksil atau gugus amin. Nah, vitamin yang terakhir ada vitamin B3 atau yang disebut dengan niacin, merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi sistem saraf, saluran pencernaan, dan kulit. Niacin bersifat larut air sehingga tidak disimpan di dalam tubuh, melainkan digunakan oleh tubuh untuk membentuk NAD dan NADP. Koenzim tersebut berfungsi untuk mendegradasi karbohidrat, lemak, protein, dan alkohol, serta sintesis asam lemak dan kolesterol. Selanjutnya masuk ke proses mie instan di dalam tubuh kita. Mie instan merupakan jenis makanan yang sulit dicerna oleh tubuh kita, butuh waktu 32 jam untuk mencernanya. Mengapa? Karena mie instan mengandung bahan-bahan yang butuh waktu lama untuk diproses di dalam tubuh kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bradenko, mie instan ternyata tidak bisa langsung tercerna, bahkan masih utuh di perut meski beberapa jam usai dikonsumsi. Jadi, Dr. Ko ini meneliti proses perjalanan mie instan dalam perut manusia. Hasilnya mengejutkan karena mie instan membutuhkan waktu dan proses metabolisme yang cukup lama. Organ tubuh dipaksa bekerja lebih keras saat mie instan masuk ke dalam perut. Dr. Kuo meneliti hal ini dengan cara memasukkan kamera berukuran kecil ke dalam perut orang yang baru saja mengonsumsi mie instan. Kemudian dilakukan hal yang sama kepada orang yang mengonsumsi mie yang fresh. Kemudian ia membandingkan 2 orang tersebut dan ia berkata bahwa dalam 1 atau 2 jam mie instan yang diproses di dalam perut tidak terlalu rusak atau hancur dibandingkan dengan mie buatan sendiri yang fresh. Setelah 2 jam, mie segar hampir sepenuhnya dicerna. Namun pada mie instan yang walaupun sudah dicerna selama 2 jam, bentuknya pun masih utuh. Kamera merekam aktivitas di perut selama 32 jam dan hasilnya selama itu organ perut hanya membolak-balikan atau menggiling mie instan. Penelitian ini membuktikan kalau mie instan lebih sulit dicerna. Organ dalam perut juga seolah-olah dipaksa terus-menerus untuk menghancurkan tekstur mie instan agar bisa masuk ke tahap metabolisme selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang diduga sulit dicerna di dalam tubuh kita dan ditemukan di dalam mie instan. Yang pertama ada gluten. Sudah disinggung sebelumnya bahwa bahan utama pembuatan mie instan adalah tepung terigu. Kandungan protein utama tepung terigu yang berperan dalam pembuatan mie adalah gluten. Gluten dapat dibentuk dari gliadin dan glutenin yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan tepung terigu.
Gluten dikenal sebagai glikoprotein. Di dalam pencernaan, gluten mengikat semua molekul air sehingga membuat makanan yang dikonsumsi itu menggumpal. Hal ini menyulitkan proses pencernaan karena makanan menjadi lebih sulit dicerna. Yang kedua ada propilen glikol. Propilen glikol adalah zat kimia yang sering digunakan sebagai pelarut obat dan pengawet makanan. Propilen glikol ini sejenis bahan anti beku yang mencegah mie instan menjadi kering. Selanjutnya ada TBHQ. TBHQ atau tertiary butyl hydroquinone adalah salah satu jenis antioksidan sintesis yang digunakan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan atau biasa disebut sebagai pengawet. Berbeda dengan antioksidan alami yang banyak terdapat pada sayur dan buah serta bermanfaat bagi kesehatan, TBHQ ini digolongkan oleh BPOM RI sebagai bahan tambahan pangan atau zat aditif. Selanjutnya ada penggorengan. Pada proses ini, mie digoreng dengan minyak pada suhu 140 derajat sampai 150 derajat Celcius selama 60 detik sampai 120 detik. Tujuannya agar terjadi dehidrasi lebih sempurna sehingga kadar air menjadi 3-5%. Suhu minyak yang tinggi menyebabkan air menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus pada permukaan mie. Teknik tersebut itu biasa dipakai dalam pembuatan mie instan. Dan tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir yaitu pendinginan dan pengemasan. Setelah digoreng, mie ditiriskan dengan cepat sehingga mencapai suhu 40 derajat Celcius dengan kipas angin yang kuat pada mesin yang berjalan. Selanjutnya kita masuk ke cara penyimpanan. Dari cara proses pembuatannya, mie dibagi dalam dua jenis, yaitu mie basah dan mie kering. Bahan utama membuat mie adalah tepung terigu, telur ayam, minyak goreng, dan juga garam. Untuk mie basah, adonan mie yang telah dibuat langsung diproses hingga menjadi untayan mie dan bisa langsung dimasak. Sedangkan untuk pengolahan mie kering, mie yang telah diolah akan dihilangkan kandungan airnya sampai benar-benar kering, yang kemudian dicetak dan dikemas sesuai dengan berat standarnya. Untuk mengolah mie kering harus melalui proses perebusan atau perendaman dengan air hangat supaya mie mengembang sempurna dan tidak patah. Nah, cara penyimpanan ini dibagi jadi dua, jadinya mie basah dan mie kering. Untuk mie basah itu tempatkan pada lemari es untuk digunakan sebelum lewat 2 hari. Jika sudah lebih dari 2 hari, mie tidak baik untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, mie kering. Penyimpanan mie kering itu di wadah yang kedap udara dan dihindari dari bahan lain yang berbau tajam agar mie tetap dalam keadaan baik. Jadi perbedaan dari mie basah dan mie kering ini juga dilihat dari tahan lamanya. Untuk mie basah, dia tidak dapat bertahan lama hanya untuk waktu 2 hari saja. Lebih dari itu, mie basah sudah tidak baik lagi untuk dikonsumsi. Namun mie kering itu bisa bertahan lama hingga bertahun-tahun karena ada kandungan pengawet di dalam mie instan yang kering. Selanjutnya ada manfaat mie instan. Yang pertama, sumber energi selain nasi. Seperti yang kita ketahui bahwa mie instan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa dijadikan sumber energi bagi tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas. Namun perlu diingat juga bahwa karbohidrat pada mie instan sifatnya tidak bertahan lama dan cukup dikonsumsi sebagai pengganti nasi di saat mendesak saja. Yang kedua, ada pelengkap sebagai asupan nutrisi. Mie instan tetap memiliki kandungan gizi unggulan seperti serat, protein, vitamin A, vitamin B kompleks, kalsium, dan juga zat besi yang akan melengkapi pemenuhan asupan nutrisi di dalam tubuh kita. Namun, nutrisi ini merupakan nutrisi mikro atau kecil, sehingga untuk mendapat asupan yang maksimal, kita bisa menambahkan banyak sayur atau kacang-kacangan saat menyantap mie instan. Yang ketiga, ada meningkatkan selera makan. Rasa nikmat yang dihasilkan dari bumbunya itu bisa meningkatkan selera makan kita saat kita mengalami gangguan. Mie instan juga bisa menambah nafsu makan karena dengan mengonsumsinya akan membuat kita menjadi lapar kembali. Namun ingat, jangan sampai keterusan dalam mengonsumsinya ya, karena dapat berefek kurang baik di dalam tubuh. Di samping manfaat yang sudah disebutkan dalam mie instan tadi, terdapat bahaya-bahaya mie instan juga loh. Yang pertama adalah gangguan pencernaan. Mie instan sebenarnya merupakan jenis makanan yang tidak mudah dicerna, sehingga membuat kerja sistem saluran pencernaan menjadi lebih berat. Bila dikonsumsi terlalu sering atau terlalu banyak, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Bumbu yang digunakan di dalam mie instan biasanya memiliki kandungan garam atau natrium yang tinggi. Di dalam satu kemasan mie instan mengandung sekitar 860 mg natrium. Jumlah natrium tersebut belum ditambah dari kandungan natrium dalam makanan-makanan yang kita konsumsi lainnya. Nah, padahal asupan natrium yang disarankan setiap harinya tidak lebih dari 2000 sampai 2400 mg atau setara dengan 5 sampai 6 gram garam.
Beberapa penelitian mengemukakan bahwa konsumsi natrium yang terlalu banyak diketahui dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, ada mengganggu fungsi ginjal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mie instan diketahui memiliki kandungan garam yang tinggi. Kandungan garam tersebut bisa berdampak pada terganggunya fungsi ginjal, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terlalu sering. Terganggunya fungsi ginjal dapat menyebabkan penumpukan natrium dan cairan di dalam tubuh. Hal ini memicu terjadinya pembengkakan pada kaki serta penumpukan cairan di sekitar jantung dan juga paru-paru. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan risiko liver. Makanan yang melalui proses pengolahan panjang seperti mie instan mengandung pengawet dan juga zat aditif yang bila dikonsumsi terlalu banyak akan menekan kerja organ hati atau liver karena sulit diuraikan. Bila terus-terus dibiarkan, organ hati bisa kewalahan lalu menimbun lemak berlebih dalam selnya sendiri. Akibatnya lemak yang menumpuk akan menimbulkan kerusakan pada liver. Selanjutnya meningkatkan gejala obesitas. Terlalu banyak mengonsumsi mie instan juga dapat berujung pada kondisi obesitas. Perlu diketahui bahwa satu bungkus mie instan rata-rata mengandung 14 gram lemak jenuh. Angka ini sudah memakan sekitar 40% dari kebutuhan harian kita. Selain itu, mie instan juga memiliki kalori yang tinggi. Meski mengenyangkan, nilai gizi yang masuk ke dalam tubuh hanyalah sedikit dan tak sebanding dengan kalorinya. Dan yang terakhir ada menurunkan kinerja otak. Menurunkan kinerja otak ini disebabkan oleh MSG yang terkandung dalam bumbu-bumbu yang terdapat dalam mie instan. Lalu masih ingin mengonsumsi mie instan? Apabila kamu masih ingin mengonsumsi mie instan, carilah produk mie instan yang menggunakan gandum utuh. Kemudian pilihlah produk mie instan yang mengandung natrium paling rendah. Dan juga tambahkan makanan sehat saat konsumsi mie instan seperti sayuran hijau untuk sumber serat atau ayam dan telur untuk sumber protein. Dan lagi, jangan sering-sering untuk mengonsumsi mie instan karena dampaknya pun akan berbahaya bagi tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.